teman-teman sudah ada yang dapat insight yang terbaru ya dari Hotsuite dan juga We Are Social terkait dengan Digital in Indonesia ya, update terbaru Februari 2022. Kalau belum nanti saya tampilkan juga gitu ya. Nah, trennya seperti apa nih ya? Maka di sini shopping or donate nih gitu ya, belanja atau donasi gitu ya, kita lihat. Oke, nah teman-teman semua, pertama ini dulu nih ya, 2 tahun terakhir terutama ketika kita bicara soal pandemi ya, memang ada terjadi apa namanya, shifting ya dari sisi aktivitas masyarakat ya, kondisi masyarakat saat ini gitu ya, terutama yang berada baik yang ada di wilayah metro area yang perkotaan maupun di wilayah apa namanya maupun di daerah-daerah gitu ya. Kalau hasil riset termasuk di hasil risetnya Pak Yusuf Hadi ya di Inventur, bahwa masyarakat Indonesia kan kurang lebih khususnya sama-sama juga sih sebetulnya ya, lebih peduli. Mungkin teman-teman ngerasain ya, bagi sebagian lembaga bisa jadi tren masyarakat, tren donasi ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Yang meningkat itu yang seperti apa? Itu lebih ke kendala teknis sih sebetulnya ya. Kalau dari sisi aktivitas masyarakat Indonesia sendiri, hasil riset kan sebetulnya peningkatan itu terbukti dengan hasil risetnya dari CAF ya, Charity Aid Foundation itu. Indonesia kan dinobatkan sebagai negara paling dermawan ya. Update yang terbaru ya 2018 ya nomor 1. 2019 itu CAF itu mengeluarkan risetnya itu bukan per tahun tapi akumulasi selama 10 tahun terakhir, negara paling dermawan itu ternyata Indonesia masuk ke 10 besar ya. Update terakhir tahun 2019 ya dari CAF itu. Nah 2020 CAF ngeluarin lagi ya, bahwa Indonesia selama pandemi itu justru malah menjadi negara paling dermawan sedunia begitu ya. Itu membuktikan bahwa aktivitas masyarakat Indonesia ketika pandemi bukannya pelit begitu ya, malah berbagi, karena ada belief di budaya kita itu adalah kalau ngasih itu begitu ya, pasti akan balik ke kita kan gitu ya. Itu kondisi sekarang ya. Nah, relate-nya sambungannya dari situ, ngasih maka kalau kita ngasih maka kita akan dikasih kan, istilahnya begitu ya. Ini juga larinya kemana? Ke bagaimana masyarakat kita jadi lebih spiritual. Mungkin tren hijrah sudah ada di mana-mana sekarang, gitu ya. Ini yang terbaru itu apa namanya? Ini di daerah saya ya di Bandung itu ada kajian ikut apa namanya? Itu apa namanya? Lagam Jiharkah ya. Teman-teman ada yang pernah ikutan? Gitu ya, tilawah dengan nada jiharkah, itu Ustadz Bilal Ataki, itu anak muda semua, itu setiap Sabtu tuh rutin, itu tumplok di masjid itu penuh nih beberapa 1 bulan terakhir ini begitu ya. Artinya apa, yang dulu ikut tahsin itu paling hanya sebagian ya, bagi sebagian lembaga juga teman-teman pasti diwajibkan untuk ikut tahsin kan gitu ya, tapi kemarin dengan itu sampai beberapa grup WhatsApp tuh gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ikut juga di Bandung ya. Itu luar biasa. Artinya apa? Spiritual ini juga semakin meningkat ketika pandemi itu, begitu ya. Karena masyarakat Indonesia bisa jadi ada ketakutan, aduh takut nyawa saya diambil nih pas pandemi, begitu ya. Jadi lebih spiritual, gitu ya. Nah, seiring dengan itu ternyata juga masyarakat Indonesia lebih digital, ya. Buktinya di mana? Gitu ya. Nah, kita mulai pelajari dari trennya. Ini Think with Google ya, data terbaru 2021. Gitu ya. Online tidak lagi sekedar salah satu fenomena, tapi sudah menjadi jalan hidup ya. Ini di Indonesia itu ada apa namanya, berdasarkan hasil riset Google-nya, hasil Google ya, 21 ada new digital consumer ya. Ada 21 juta pengguna internet baru tahun 2021 gitu ya. Dan pertumbuhannya rata-rata 72% non metro. Non metro itu apa ya, daerah-daerah non kota, perkota, di luar kota-kota besar maksudnya gitu ya. Dan 28 besar peningkatannya itu dari kota besar ya, kota-kota metropolitan. Nah ini 72% peningkatan pengguna berasal dari non metropolitan area ya, di luar Jakarta, Bandung, Mendaki, Surabaya, Semarang ya. Justru peningkatan itu tidak dari sana tuh begitu ya, tapi dari daerah-daerah yang ya bisa jadi berdekatan dengan kota metropolitan dan seterusnya gitu ya. Dan hasil riset mereka dari Think with Google ini, 99% pengguna baru layanan digital memilih untuk tetap menggunakan layanan digital untuk kedepannya. Nah, ini juga akan ngaruh nanti ke teman-teman ya. Sejauh mana nanti platform yang kita gunakan itu enak nggak sih? Gitu ya. Karena
ini juga ada beberapa pergeseran nih. Bagi sebagian lembaga kan saat ini pasti ada lembaga yang selama ini aktivitas donasinya itu menggunakan layanan jemput donasi, begitu ya. Nah, tapi ketika pandemi itu dipaksa semua harus transfer kan begitu ya. Nah, teman-teman, ini bisa jadi nih bagi sebagian lembaga donatur-donatur yang selama ini dia dijemput donasi dan selama pandemi jadi transfer, ada kemungkinan dia sangat kecil kemungkinan mereka mau dijemput lagi. Ya. Ini soalnya terjadi di beberapa lembaga. Jadi kalau donatur yang awalnya dijemput, lalu pada saat pandemi pada akhirnya harus transfer, begitu ya, pakai mobile banking, ya, pada akhirnya jemput donasi jadi berkurang, ya, karena semua beralih ke online. Ya, bahkan di beberapa lembaga-lembaga besar itu saya dapat insight aktivitas transaksi cashlessnya itu lebih spesifiknya di kanal online begitu ya, baik itu transfer bank dan sebagainya, itu hampir 90% gitu ya peningkatannya. Nah, artinya teman-teman semua, bagi teman-teman saat ini yang yayasan-yayasannya baru dirintis gitu ya, baru create atau komunitas-komunitas yang saat ini juga perlu aktivitas penggalangan dana begitu ya, tidak ada salahnya sih sebetulnya teman-teman melakukan penetrasi ke online begitu ya. Lalu apakah offline harus dimatikan? Enggak gitu ya. Bahkan hasil Think with Google itu ya, Google berdasarkan Google Trend, Google itu merekomendasikan di tahun 2022 itu perlu mulai mengaktifasi strategi omnichannel. Ya, kalau kita bicara omnichannel kan kita tidak hanya bicara soal layanan atau channel layanan online saja begitu, tapi pengintegrasian antara online dan offline juga begitu ya. Nah, kalau omni itu seperti apa? Nah, itu bahasanya kan lebih panjang lagi. Intinya sih sebetulnya begini, baik transaksi online maupun offline itu semua terintegrasi di satu titik ya. Contohnya nih kalau kita bicara omni, idealnya omni itu kan saya misalkan datang ke salah satu, kalau lembaga teman-teman punya cabang ya, saya datang ke salah satu cabang gitu ya, dan historical aktivitas saya ke lembaga itu tercatat ya. Saya datang hari ini misalkan ke kantor cabang donasi 100 juta misal, amin ya, 100 juta tuh. Nah, lalu 2 hari 3 hari berikutnya atau bahkan di bulan berikutnya, wah saya nggak sempat nih gitu kan, saya nggak sempat datang ke kantor cabang ya, saya sempatnya donasi lewat kanal online ya. Nah, kalau kita bicara online, maka historical aktivitas kita nih, interaksi kita dengan lembaga itu tercatat ya, sehingga nanti CS online itu menyampaikan, oh Bapak Ibu bulan lalu sempat datang ke kantor cabang kami yang ada di sini ya, gitu ya. Terima kasih kami cabang. Artinya pengintegrasian itu baik donatur itu donasinya ke kanal online maupun offline semua terrecord di sana, gitu ya. Dan aktivitasnya donatur sehingga tidak parsial, gitu ya. Ini juga masukan buat teman-teman, jangan sampai kan biasanya ada tim online, ada tim offline funding gitu ya. Terjadi misalkan gesekan nih, ada satu donatur yang dia donasi ke cabang iya gitu ya, ke online juga iya gitu kan. Jangan sampai ada istilah, oh itu mau di online kan ke CS kami yang online saja misalkan ya. Nah, kalau kita bicara misalnya, kita udah nggak bicara lagi yang kayak gitu-gitu tuh gitu ya, karena kalau Omni itu kan berarti semua itu terintegrasi, semua channel layanan lembaga itu kan semua terintegrasi ya, baik yang online maupun di offline pelayanannya kan sama begitu ya, dan donatur bisa melihat terakhir donasi di offline kapan ya, lewat transfer kapan dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ini kalau hasil riset Google kan, kalau dia udah memilih kanal online, maka ada kemungkinan ke depannya dia juga enggan untuk balik lagi ke layanan offline gitu ya. Maka 99% hasil risetnya mereka tuh gitu ya. Ini 5 Q momen Ramadan, ini data yang 2020, ini coba kita ambil gitu ya. Nih teman-teman, ini berdasarkan Google Trend di tahun 2020 ya. Google Trend 2020, istilah ngabuburit itu mulai hitnya itu di pekan 1 nih ya. Peak seasonnya itu di pekan 1 Ramadan ya, istilah searching kata-kata ngabuburit lah gitu kan. Zakat, donasi ya, ini peningkatannya justru puncak-puncaknya itu adalah menjelang akhir Ramadan
gitu ya, di pekan keempat atau bahkan pascanya juga ternyata masih ada nih gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menyasar iklannya apa namanya, kalau teman-teman menyasar Facebook Ads misalkan ya, menyasar orang-orang yang suka makan, bukan bersama dan sebagainya, ternyata peak seasonnya itu ada di pekan ketiga nih ya, dibuka bersama. Ini berdasarkan riset Google ya, bicara soal silaturahim halal bihalal gitu ya, ini sepanjang bulan ada, tapi peak seasonnya pascanya gitu ya. Mudik justru mulai ramai itu di sini gitu ya, apalagi 2 tahun terakhir ini kan bagi sebagian masyarakat kan ada yang nggak mudik ya, jadi bisa jadi sekarang trennya sudah mulai dibicarakan dari awal gitu ya, ditambah sekarang kebijakan tanpa harus ada tes antigen atau PCR sudah dikeluarkan gitu ya, bisa jadi ini tren mudik mulai naik lagi nih gitu ya. Kalau tahun lalu kan hanya sebagian orang yang bisa mudik lah, bisa jadi begitu ya. Kalau tahun awal pandemi kan memang hampir mayoritas mau mudik aja susahnya minta ampun gitu ya. Tahun lalu mungkin sebagian, nah tahun ini ya dengan kebijakan pemerintah yang tidak mewajibkan tes antigen dan PCR ya, bisa jadi ada tren penaikan istilah mudik ya. Tren tentang mudik bisa jadi meningkat di awal Ramadan tuh gitu ya. Nah, siap-siap aja tuh nanti teman-teman gitu ya, mengangkat konten tentang mudik gitu ya. Teman-teman yang iklan mungkin nanti persiapan mudiknya mau ngangkat tema tentang mudik mau kapan dan seterusnya. Ini kategori search trend gitu ya, dari Google itu terkait dengan kredit dan lending ya, ini soal pinjaman gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu tinggi juga, tapi di awal ya, karena ini dia untuk awal Ramadan itu kan perlu perbekalan mengumpulkan budget ya untuk persiapan saum, kurang lebih begitu ya. Ada yang mencari tentang insurance juga ya, tentang investing itu ada week 3, week 4. Kenapa? Karena bisa jadi dapat THR ya. Kalau orang berpikirnya investasi, kira-kira investasi yang bisa dimasukin kemana nih gitu ya. Ini justru namanya bab investing itu bab di pekan ketiga dan pekan keempat gitu ya. Tentang fashion, wah ini dari awal pekan nih ya, awal pekan ini bicara tentang fashion, baju mana kira-kira untuk lebaran gitu ya, sehingga pada saat nanti itu udah bukan bicara lagi soal baju apa, tapi belinya di mana gitu ya. Fashion ya, ini di awal. Consumer elektronik juga ternyata ini tingginya itu justru dari awal sampai dengan akhirnya ganti gadget baru dan lain sebagainya. Puncak-puncak food grocery ya, food and grocery itu di awal-awal nih. Itu ya, kenapa? Karena tadi persiapan bisa jadi munggahan dan sebagainya lah ya. Beauty and personal care, nah ini juga di pekan pekan ke-1 sampai dengan terakhir, karena ya tadi ya tetap glowing meskipun dalam kondisi saum ya. Entertainment ini flat lah rata-rata gitu ya. Nah, ini terjadi tren spiritual nih ya di tahun 2020 itu, ternyata orang yang mencari donasi itu 2 kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya. Bahkan kata kunci kirim makanan atau parcel ya, itu 4 kali lipat lebih tinggi. Ya. Selama pandemi ya apalagi gitu kan, teman-teman bisa jadi merasakan ya, kalau teman-teman yang jauh dari orang tua ya kan, pasti mikir tuh ini kirim makanan gimana ya gitu ya, apalagi pas Ramadan ya, dan kirim parcel ya. Trennya nih bisa jadi ketika akhir Ramadan itu ada tren untuk kirim hampers ya atau parcel tadi ya, mungkin dulu istilah parcel, sekarang mulai naik istilah hampers ya. Hampers ya, biasa jadi dari B2B ya, dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, dari lembaga satu ke lembaga lainnya, bahkan dari teman-teman dari lembaga ke para donaturnya. Nah, itu juga mulai mulai meningkat juga gitu ya. Nah, yang menarik ini memang dari sisi keyword donasi itu meningkat 2 kali lipat gitu ya. Nah, ini kan nanti teman-teman yang bergerak di SEO tuh gitu ya, apakah di webnya mengandung kata donasi dan seterusnya, itu juga nanti bisa dikaji oleh teman-teman yang memang spesifik. Saya bahas di strategi loh ya sekarang ya gitu ya, dan taktikal lebih banyak untuk memberikan insight aja untuk teman-teman terkait dengan tren masyarakat Indonesia di Ramadan. Ini salah satu trennya ini nih, masyarakat Indonesia selama Ramadan nyari kata donasi itu meningkat 2 kali lipat, kirim makanan 4 kali lipat gitu. Nah ini ya, dan kata kunci menyumbangkan naik hingga 150% coba ya. Begitu pula paket sembako melonjak hingga 200%. Ini tahun 2020 nih ya. Artinya ini nggak akan jauh
ya sekarang kan jaraknya nggak baru 1 tahunan ya, dari tahun 2020 hampir mau 2 tahun lah, gitu kan. Ternyata peningkatannya naik hingga 150% nih, gitu ya. Apa beda 15% dari. Oke. Nah, artinya teman-teman semua, termasuk ini nih, paket sembako ya, melonjak hingga 200%, nyari kata sembako ya. Saya rasa sekarang dengan kelangkaan minyak ini, saya nggak tahu ini terjadi di daerah teman-teman juga nggak nih, kelangkaan minyak nih, gitu ya. Kalau di Bandung mungkin ya, ya karena saya di Bandung ya. Jadi kalau yang mau apa namanya, yang mau beli minyak aja semua merata ya. Bisa jadi kata kata kunci minyak goreng atau apa itu juga meningkat tuh beberapa apa 1 bulan terakhir ini ya, karena langkanya luar biasa gitu ya. Nah artinya apakah itu akan teman-teman jadikan tren, itu kan tren ya. Minyak menurun, minyak langka itu juga jadi tren sih sebetulnya. Jadi kalau tim digital teman-teman mau apa namanya, mencoba ngambil angle tren tadi ya, tren kelangkaan minyak goreng sebagai konten, ya monggo saja gitu ya, nggak jadi masalah. Ibarat kata kita menyatu tren yang lagi hype begitu ya, untuk tadi untuk memasukkan konten-konten kebaikan kita gitu ya. Seperti apa angle-nya, yaitu bicaranya soal taktik dan strategi di organisasi ya, di timnya teman-teman semua ya. Yang jelas kita pahami dulu nih trennya seperti apa dari sini, sehingga kita menentukan strategi itu nggak berdasarkan asumsi lagi gitu ya. Ini kayaknya bagus deh gitu ya, ngangkat ini kayaknya bagus, nah ini baru kayaknya. Tapi kalau dengan dihadirkan ini, mudah-mudahan ini membantu teman-teman ketika menetapkan strategi bisa based on dari data yang memang teman-teman pelajari gitu ya. Nah ini kami coba ikhtiarkan membantu. Silakan cari lagi, banyak banget insight masyarakat apa Indonesia di kanal digital. Nah, ini hanya sebagian kecil yang kami coba deliver ke teman-teman hari ini ya. Ya, ini tren hiburan nih, akses konten hiburan meningkat 2 kali lipat, gitu ya. Bahkan 41% orang Indonesia meningkatkan penggunaan media streaming platform, gitu ya. Di sini ada yang masih sering nonton TV? Ada? Ada yang masih sering nonton TV nggak? Ya, nonton sinetron gitu? Jarang ya, udah jarang tuh. Ibu saya, teman-teman saya nggak nanya ibunya gitu ya, karena beda generasi ibu kita sama kita ya. Ini teman-teman yang di sini nih, ya, nonton Persib doang. Oke, udah 3 tahun nggak nonton TV gitu ya, tidak pernah nonton TV, nggak ada TV, waduh gitu ya. Ya itu ya paling udah nggak sempet gitu ya, bukannya laptop gitu ya, buka kerjaan. Ya ini berdasarkan data Google ya, 41% orang Indonesia meningkatkan penggunaan platformnya. Masya Allah 15 tahun ya, 15 tahun gak nonton TV ya. Kalau HP ada 3 ya untuk online ya, kebanyakan nyari donasi kan. Ya jadi ini juga menyasar ya, tapi bukan berarti TV mati, enggak ya. TV itu kan audiensnya juga masih besar juga begitu ya. Nah cuman memang sekarang tantangannya adalah berlomba. Sekarang public figure juga kalau bicara YouTube ya, mereka buka kanal yang penontonnya juga, viewersnya juga luar biasa ya. Dulu yang YouTube itu isinya adalah orang-orang orang-orang yang bikin tutorial gitu-gitu ya. Sekarang viewersnya udah kesalip sama siapa, sama public figure yang memang dia juga buka channel di YouTube ya. Nah, tapi setidaknya teman-teman dengan insight ini teman-teman memperhatikan nih ya, bahwa konten teman-teman juga jangan sampai isinya semua tentang direct sale, bahkan hard sale gitu ya. Perlu ada konten hiburan juga sih sebetulnya. Ya bukan berarti hiburan itu konteksnya negatif, enggak ya. Konteks hiburan kan banyak ya. Jadi teman-teman silakan tuh melihat tanpa keluar dari konteks syariat ya, melanggar syariat konten hiburan silakan saja, menurut saya nggak jadi masalah ya. Itu juga sebagai bentuk meningkatkan awareness dan reach dari audiensnya teman-teman semua di kanal digital gitu ya. Ini insight-nya ya. Jadi silakan mulai dipikirkan nanti strateginya akan seperti apa gitu ya. Nah ini data terbaru nih gitu ya. Ini di Ramadan tahun 2021 ya, kanal online ya menjadi kanal yang menjadi preferensi utama dari masyarakat Indonesia dalam berbelanja. Gitu ya. 90% masyarakat Indonesia yang aktif di kanal online itu berbelanja lewat
marketplace ya. Ada yang masih ngantri ke toko-toko busana di sini jelang Lebaran ya. Yang kalau masuk ke area apa namanya pertokoan gitu ya, macetnya luar biasa gitu ya. Sambil ngabuburit, sambil ngantri beli baju, beli celana. Ada yang masih ngalamin nggak gitu ya? Apa tadi antri di toko baju gitu ya. Karena rata-rata ternyata hasil Google ini kan 90% di marketplace ya, orang berbelanja. Nah, ini bisa jadi juga, nah ini terjadi di beberapa lembaga teman-teman. Ini juga terjadi di beberapa lembaga bahwa terjadi yang punya cabang ya, yang punya cabang banyak, itu mulai terjadi penurunan dari sisi yang langsung ke kantor cabang untuk donasi. Gitu ya. Kalaupun ada, dia donasinya dalam bentuk barang. Ya. Jadi penurunannya cukup besar ya, orang-orang yang datang ke kantor cabang untuk berdonasi ya, bahkan dalam satu hari itu nggak ada sama sekali yang datang gitu ya. Kan tahu dari mana ya, kan saya nanya gitu ya, saya nanya ke beberapa teman-teman yang dia handle di cabang-cabang di beberapa lembaga ya, saya tanya, ternyata mayoritas hampir mirip-mirip ya, yang datang ke kantor cabang justru dalam satu hari itu nyaris nggak ada gitu ya. Setengah pun nggak ada ya, setengah itu maksudnya setengah orang nggak ada ya wujudnya. Mayoritas kan larinya apa ya, cashless gitu ya, kalau bisa transfer ya ngapain juga harus datang ke cabang kan gitu ya. Nah ini yang terjadi di beberapa apa namanya lembaga yang memang punya, entah ini mungkin juga dirasakan oleh teman-teman gitu ya. Artinya kita sudah mulai perlu memikirkan bagaimana nih untuk Ramadan ini kita memperkuat kanal transaksi lewat cashless ya. Ya. Nah, ini nih, most search product in Singapore, Malaysia, dan Indonesia. Indonesia itu yang warna biru ya, teman-teman ya. Ya. Jadi produk yang paling banyak di apa namanya dicari ya selama Ramadan tahun 2021 itu, ini buat apa Kang gitu kan? Kok kita kan nggak jualan? Ini untuk jadi insight untuk teman-teman advertiser, ini pasti jadi insight banget nih, gitu ya. Nyasar orang-orang yang nyari mana nih, ya apa? Ada nyari kaftan, nyari toples makanan, nyari gamis, sarung, dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk ini, which device do customer use the most of the most to shop online? Apa nih banyaknya ya? Rata-rata begitu ya, di Indonesia yang paling banyak adalah mobile, gitu ya. Di Singapura hampir 50-50, ini hampir 50-50 ini yang menggunakan tahun 2020 dan 2020 bahkan 50-50 antara mobile dan desktop, gitu ya. 2021 ada penurunan di desktop, tapi masih tinggi. Di Malaysia pun masih 30% yang menggunakan desktop. Tapi di Indonesia yang pakai desktop, ya belanja pakai desktop ini cuma berapa persen? Cuma 6% ya. Rata-rata semuanya di mobile. Itulah artinya kenapa teman-teman di Galang juga apa dari sisi platform semuanya mobile. Ya, bentuknya responsifnya mobile, bisa diakses di desktop itu hanya untuk kepentingan mengangkat campaign, ya upload campaign. Tapi di mobile juga sebenarnya udah bisa digalang itu, ya apa upload campaign di handphone itu juga udah bisa, gitu ya, tanpa harus buka laptop. Meskipun memang lebih enak kalau misalkan teman-teman campaigner ya galang dana ya pakai itulah, karena kan di sana harus ngetik story gitu ya, harus upload apa foto dan seterusnya. Nah, tapi kalau konteksnya adalah user donatur ya, yang notabene adalah kita ngajaknya donasi ya, sebisa mungkin platform yang kita gunakan sudah apa dalam bentuk mobile gitu ya. Karena di Indonesia sendiri shop online ya 90% lebih menggunakan aplikasi mobile, sehingga aplikasi-aplikasi ya termasuk website crowdfunding yang teman-teman develop better ya sudah mobile ya. Nah, ini most popular online shopping. Waktu yang digunakan untuk belanja online. Ya, Indonesia yang biru ya. Indonesia yang biru ya. Ini teman-teman advertiser, monggo nih kalau mau ngangkat iklan di jam berapa ya hype-nya. Artinya gini, online shopping, kalau bicara online shopping mereka dan 90% masyarakat Indonesia itu adalah pakai mobile, gitu kan. Artinya di jam-jam ini mereka sedang standby handphone ya di HP-nya mereka, gitu ya. Nah, ini ternyata peak season yang tinggi juga apa namanya? Ada jam 10 pagi nih. Jam 10 setengah 11 lah ya. Ini mulai di untuk belanja. Oke. Terus jam berapa lagi nih yang tinggi? Pokoknya
rank antara jam 10 sampai dengan jam 13 nih. Ini cukup tinggi nih, gitu ya. Kenapa? Karena ini momen-momen apa namanya, tingkat dehidrasi cukup tinggi nih, gitu kan. Jadi untuk melupakan haus, untuk melupakan lapar, akhirnya belanja aja udah, gitu ya. Meskipun cuman window shopping ya, cuma scrolling doang. Ya, tapi artinya at least setidaknya di jam-jam ini mereka berarti sedang apa? Sedang on hand ya, handphonenya, gitu ya. Nah, ini ada yang curhat nih, masanya saking crowdednya online shopping saat Ramadan, pengantarannya jadi lebih lama. Ya kita nggak bicara soal kurir ya, karena bisa kurir. Kita bicara soal masyarakat Indonesia di jam-jam segini, mereka buka handphone ya untuk belanja online. Artinya apa? Ini jadi momen kita, ya kenapa? Karena mata mereka sedang tertuju ke handphone mereka. Artinya kalau teman-teman mau, let's say mau itu blaske, mau itu apa namanya, mau itu ngiklan gitu ya, bisa jadi jam-jam ini yang kita pakai untuk memaksimalkan aktivitas itu, gitu ya. Termasuk nih kalau sore jam berapa? Ternyata tingginya di sini jam 6 sore sampai dengan jam 9, gitu ya. Bisa jadi kan sambil dengar taraweh ya, sambil scrolling ya, itu masyarakat Indonesia mau tidak mau. Maka apa tadi momen kita untuk apa, menanamkan konten-konten dakwah kita ya, konten-konten kebaikan kita gitu. Oke, nah ini 70% peningkatan pencarian tentang bagaimana berbelanja online. 70% peningkatan pencarian berbelanja online. Gimana sih ya, peningkatannya di angka 75% untuk belanja online ya. 50% orang Indonesia lebih sering menggunakan aplikasi pengiriman makanan. Nah, ya kan? Artinya jam-jam tinggi ada di mana nih? Gitu ya. Teman-teman juga itu silakan menyesuaikan. Nah, ini TikTok nih. Gitu ya. Oh ya lupa, galang.co juga udah ada TikTok Pixel ya. Jadi kalau teman-teman sudah main di TikTok Ads gitu ya, kalau nggak salah sudah ya Kang Riki ya, sudah ditanam ya, sudah bisa diimplement ya TikTok Ads, TikTok Pixel di mana, di Galang. Iya, Kang. Untuk beberapa kanal sosial media sudah kita masukkan TikTok Pixel, Facebook Ads, Facebook Pixel, dan udah otomatis ya. Berarti kalau TikTok nih, TikTok kan belum semua nih, baru sebagian kecil lembaga yang main TikTok Ads gitu ya. Ini belum bermain ke TikTok Ads nih. Coba intip spill dulu nih di TikTok kayak gimana nih. Ya, ini tahun lalu ya, data tahun 2021 maksudnya. Premium dan pemburu diskon. Teman-teman masuk ke mana nih? Masuk kategori mana? Masuk kategori diskon atau pemburu diskon? Ya. Ternyata ini nih. Ya, yang merah ini konsumen premium, biru ini pemburu diskon ya. Suka melihat ide outfit selama persiapan perayaan Ramadan di persiapan hari raya ya. Ternyata untuk konsumen premium cuma 48% ya. Mayoritas yang mencari apa namanya, suka melihat ide outfit di TikTok itu adalah orang-orang pemburu diskon nih. Ya. Mencari barang untuk perayaan pada platform online dan offline. Mencari barang ya pada platform online dan offline, ternyata justru mencari barang di sini nih. Ya. Nah, yang menariknya nih suka membeli bingkisan atau parcel. Ya, ternyata yang paling banyak itu adalah konsumen premium. Orang-orang pemburu diskon dia cuma ngepoin doang, beli enggak gitu ya. Oh iya, Mas Hanif ya lagi di Sudan, Masya Allah. Siap Mas Hanif, ya terima kasih. Kontak-kontak ya, kita udah kontakan ya tadi kemarin malam ya. Beliau lagi di Sudan nih. Ya, monggo barokallah ya, selamat salat subuh. Teman-teman jangan ikutan salat subuh ya, salat subuh yang baru di Sudan. 72% konsumen premium ternyata melakukan pembelian nih ya gitu ya. Jadi orang-orang pemburu diskon dia pertama ngelihat dulu ide-ide outfit gitu ya. 46% nyari barang, tapi yang belanjanya cuma 37% gitu ya. Pengguna TikTok rela membayar lebih mahal. Nah ini pengguna TikTok rela membayar lebih mahal. Nah ini menarik nih, gitu ya. Hanya 14% pengguna TikTok membayar harga normal, ya. Hanya 36% ya mereka yang nyari diskon, yang nyari promo. Tapi pengguna TikTok, nah ini. Jadi teman-teman yang baru menginisiasi mau main di TikTok Ads itu monggo,
gitu ya. Ini data ini cukup menarik juga nih. Artinya kalau misalkan ada konten inspirasi ya yang ujungnya yang CTA-nya itu adalah ke donasi, maka itu berpotensi untuk apa? Ya berpotensi donatur nggak ngelihat nominalnya berapa yang dibutuhin, yang penting donasi, ada potensi ke sana kalau kita melihat dari data ini. Ya, pemberi diskon akan bersiap lebih awal. Nah, kalau target audiens teman-teman adalah mereka-mereka yang donasinya 10.000, 20.000 gitu ya. Nah, siap-siap dari awal nih, gitu ya. Tapi nih beberapa minggu sebelum Lebaran ini peak seasonnya nih, ya. Ini peak seasonnya beberapa ini tahun 2020 ya, saya lupa. Beberapa minggu sebelum Lebaran peak seasonnya untuk berbelanja itu di situ nih, gitu ya. Jadi pekan ke berapa? Pekan ketiga mungkin. Artinya bisa jadi dari sisi budget spend-nya coba di-push di pertengahan mungkin ya. Di awal mungkin untuk penetrasi ya, awareness untuk program Ramadan, meskipun udah mulai direct sale ya, tapi maksudnya dari sisi konten mungkin tidak terlalu langsung ayo donasi, tapi lebih ke kalau di awal yang sifatnya lebih awareness ya, gitu ya. Jadi penetrasinya tidak langsung direct. Nah, kapan ya bisa jadi di pekan kedua atau pekan ketiga tuh teman-teman mulai gas untuk tadi ya spend iklan ditinggiin dan seterusnya. Daily e-commerce ya, website traffic before and during Ramadan gitu ya. Oke, ini apa namanya, daily jam, ini jam nggak salah ya break time nih ya, ini sahur time, ini break time. Ternyata nggak beda jauh dengan data yang ini ya, gitu ya. Dari data yang iPrice ini, hasil riset dari YouGov juga sama aja nih, dari TradeBase itu tinggi-tingginya itu yang jam 10 sampai dengan jam berapa nih, jam 3, jam 2 gitu ya, nggak beda jauh. Artinya teman-teman monggo iklannya, jam-jamnya disesuaikan, ngeblasnya juga monggo di jam-jam sahur ya, dan juga jam-jam siang plus ini. Kurang lebih peningkatannya begini nih, gitu ya. Jadi ini insight untuk teman-teman memetakan kapan saya harus ngeblas, kapan saya harus ngegas iklannya di jam berapa dan seterusnya ya. 68% orang Indonesia berencana berbelanja daring saat Ramadan, meningkat 19% bila dibandingkan pada Ramadan tahun lalu ya. 90% masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang terencana saat mereka membelanjakan tunjangan hari raya. Nah, artinya edukasi tentang THR harus dari sekarang, gitu ya. Edukasi tentang THR itu harus diapain, karena apa? Karena ternyata 90% masyarakat Indonesia merupakan orang-orang yang terencana untuk mengeluarkan THR untuk apa aja, gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang THR, biasanya masuk pekan 2, edukasi THR udah bisa masuk tuh, gitu ya. Apalagi sekarang karena Ramadan itu awal bulan, gitu kan, bisa jadi THR itu baru muncul di akhir bulan ya, pertengahan sampai akhir tuh, gitu ya. Nah, jadi edukasi tentang alokasi THR akan digunakan di tanggal berapa ya, atau di pekan keberapa, nah bisa jadi dari pekan kedua dan seterusnya bisa teman-teman coba gali lagi tuh ya, bisa coba teman-teman up konten-konten THR tidak mepet ketika THR turun ya. Kalau THR udah turun ya mereka udah langsung tinggal spending mau untuk kemana aja, tapi bab edukasi tentang pengeluaran THR itu harus kemana aja, yaitu teman-teman bisa siapin dari awal-awal tuh ya. Indikasi tren Ramadan 2020 ini menunjukkan bahwa Indonesia menghabiskan lebih dari setengah waktu mereka ya, digital mereka di open internet. Ya, open internet itu apa ya, kanal-kanal ya, contohnya apa di Facebook ya, Instagram, sosial media maksudnya, sosial media, media streaming dan lain sebagainya, itu open internet ya. Yang termasuk pergerakan masyarakat yang berpindah antara online dan offline juga ini, maka kalau di Google itu disarankan menggunakan strategi omnichannel. Sebentar, saya coba share screen data dari Google ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa mulai sebentar mengoptimalkan. Oke. Nih. Jadi, oh ya, kalau bicara digital, teman-teman jangan malas untuk nyari insight ya, gitu kan? Kenapa? Karena kalau main digital bukan based on data, bukan based on insight ya, jadinya khawatirnya malah asumsi, gitu kan? Oke, sebentar. Nah.
ya. Jadi ini Ramadan Playbook ini juga cukup membantu teman-teman. Ini sebagian saya dapat dari sini juga nih. Ya. Oke. Winning Ramadan with Digital 2022. Cung, siapa yang udah baca ini? Ayo. Kamu bahasa Inggris ya, pokoknya jangan malas baca juga ya bahasa Inggris. Oke, ada yang sudah baca ini belum? Nih. Belum. Saya udah baca, ada yang udah juga. Oke, ya. Yang belum, monggo nih. Lihat teman-teman semua. Sorry. Oke, ya. 4 kali higher watch time of play together. Ya, 4 kali ya. Waktu untuk menontonnya lebih tinggi ya, play together ya, main bareng nih, mabar ya. Jadi ada yang masih mabar. Watch time Ramadan 3 kali lebih tinggi, 3 kali lipat peningkatan waktu untuk nonton ya. Nih 3 kali ya, higher watch time of munggahan video gitu ya. Nah ini jelang Ramadan nih, jadi makanya ke beberapa mitra itu saya selalu merekomendasikan untuk bikin semacam sounding atau launching program Ramadannya teman-teman, kick off ya, atau ibaratnya munggahan lah gitu ya. Kenapa? Karena itu jadi momen untuk teman-teman, lembaga teman-teman mensosialisasikan program-program Ramadan kita ke para donatur, ke para audiens gitu ya. Dan ternyata hasil riset Google kan juga ini 3 kali higher watch time of munggahan video. Jadi konten-konten munggahan siapa itu jadi ide gitu ya. Maka munggahan bisa jadi kapan, sebelum sepekan sebelum, bahkan ada juga yang 2 pekan sebelum dan seterusnya gitu ya. Artinya ini poin-poin ini yang mudah-mudahan juga bisa menjadi insight ya. Ramadan planning, build a strong online presence ya, to aid people in their purchasing journey. Nah, lagi-lagi gitu kan, perkuat aktivitas dari kehadiran teman-teman di kanal digital, terutama dalam hal pelayanan transaksi gitu ya. Itulah kenapa teman-teman sebisa mungkin tidak hanya sebatas tadi, kalau teman-teman yang masih sekedar jemput donasi, bukan berarti dihilangkan, enggak gitu ya, tapi mulai penetrasi ke kanal transaksi cashless ya. YouTube user spend 34% higher than non-internet users gitu ya. Tadi ya 34% pengguna YouTube itu spend lebih tinggi dibandingkan pengguna non-internet ya. YouTube helps drive 89% ya, 89% offline sales dan seterusnya ya. Membantu 89% penjualan offline ya. Jadi meskipun teman-teman kanal transaksinya baru offline, tetap penetrasi promosinya bisa jadi dilakukan secara online ya. Nah ini insight-insight ini nih ya, interest nih yang tadi. Nah ini lebih detail lagi. Nah ini teman-teman teman-teman kalau nyari ini itu ada loh ini loh gitu ya. Ini tiap tahun tuh saya selalu cari gitu ya, jelang Ramadan selalu cari. Tahun sebelumnya ada Google Playbook ini free kok Google ngasih ya. Fasting related product ya. Nah ini nih, dairy, juice, tea, breakfast food, staple food, water dan seterusnya itu di kapan nih, pra Ramadan sampai dengan Ramadan ya. Lembaran related product ya, baked goods ya, nyari-nyari kue dan seterusnya, jadi di sini. Berarti konten-konten kita juga sesuaikan gitu ya. Kalau ramai konten, nah coba deh ada gambar kue enggak ya kan, 2,5% potongan kue dan seterusnya lah ya. 2,5% itu hak mereka ya. Ilustrasinya pakai kue semisal ini ya. Dan seterusnya ini soal produk for appearance, soal penampilan ya, pakaian, baju, make up ya, skincare dan lain sebagainya. THR, money giving ya, traditional related product nih. Ini yang tadi saya sampaikan ya, mereka persiapannya dari awal, tapi momen-momen pekan 4 itu, pekan ketiga, pekan 4 itu mereka udah tinggal spend doang, udah tinggal ngeluarin gitu. Tapi ngeluarinnya kemana aja, mereka ternyata masyarakat Indonesia ada tipikal yang memang perencanaan dari awal. Nanti gue kalau dapat THR dipakai ini, padahal duitnya belum ada gitu ya. Jadi halu aja dulu kalau THR-nya dapat sekian gitu ya, mau kemana. Tapi ketika pas THR-nya turun ya mereka tinggal spend sesuai dengan perencanaan mereka gitu ya. Oke. Banyak yang belum ya, baru lihat. Oke. Ada yang sudah juga, Ahmad sudah ya, Kang Nana banyak yang belum juga ya. Oke, yang sudah berapa orang nih?
gitu ya. Oke, nih digital takeover Google Blast nih. Nah ini nih teman-teman, efektif Ramadan Media Planning Recommendation. Jadi ini udah enak banget nih teman-teman. Apa namanya, demografinya di sini sudah ada, gitu ya. Platformnya mau pakai YouTube, misalkan ya YouTube Roadblock ya, atau mau CPM Masthead dan seterusnya. Ini juga monggo ada bisa dimaksimalkan dari sisi aktivitas targetingnya juga nih di sini. Ya, rekomendasi KPI-nya apa? 80% reach dari target audiens, apa namanya, 4 kali frekuensi selama periode Ramadan, ya, dapat total terpaparnya dan seterusnya, gitu ya. Create personal video content to appeal local audience. Nah ini nih yang tadi saya sampaikan, 72% ya of new internet user datang dari non-metro cities. Jadi ternyata sekarang kalau teman-teman menyasar digital, tidak hanya sekedar nyasar orang-orang perkotaan aja, begitu ya. Tapi yang di daerah-daerah juga udah mulai bisa disasar, karena ternyata peningkatan pengguna internet cukup tinggi juga. Ya. Oke, ini gambaran besarnya nih. Oke, filenya mau tinggal download aja. Nah itu linknya udah ada tuh. Ya. Terima kasih Mas Adi, itu tinggal klik download ya. Silahkan teman-teman baca di situ ya. Saya kembali ke file ini. Ya. Oke. Nextnya, nah ini juga ada beberapa tren nih teman-teman. Ada tren racun TikTok tahun lalu itu ya. Hashtag racun TikTok yang berisi ribuan review produk bahkan telah dilihat lebih dari 2 miliar kali. Ya, dengan hashtag racun TikTok. Algoritma TikTok sangat mengedepankan personalized user generated content ya. Apa namanya? Terus kenyamanan saat bertransaksi ya. Ini saya salah nulis ya. Membuat user sangat mengedepankan personalized maksudnya ya. Tren kedua, kenyamanan saat bertransaksi. Ya, data yang dilakukan oleh Google tercatat 55% pengguna internet di Indonesia memilih untuk bertransaksi menggunakan aplikasi. Ya, nah terutama untuk ini nih apa, video storytelling. Ya, di tahun 2021 maksudnya YouTube mencatat adanya kenaikan audiens penikmat video streaming hingga 41%. Nah, jadi kalau teman-teman bicara tentang ads yang akan diangkat di Facebook ya, video-videonya, video yang akan diangkat di Facebook, better teman-teman storytelling. Ya, kemarin di sini ada teman-teman dari peduli nggak? Gitu ya. Itu pas kemarin video apa anak yang afwan ya, pemulung yang apa masukin uang ke kotak infak ya, itu kan cukup viral ya teman-teman. Nah itu kan ada story itu di balik itu, gitu ya, bahwa anak apa pertama dia anak-anak ya, yang kedua bukan hanya sekedar anak-anak ya, dia juga apa namanya bisa jadi berjuang ya untuk membantu kedua orang tuanya lewat apa, lewat dengan cara memulung, jadi pemulung ya. Anak-anak ya membantu orang tua dengan profesi sebagai pemulung, masih meluangkan sedikit rezekinya untuk bersedekah, gitu kan, bahkan sampai ditutup-tutup ya kemarin ya di videonya kalau teman-teman perhatikan, gitu ya. Nah, jadi buat konten-konten yang memang sekiranya bisa membantu lembaga teman-teman agar secara value ya, programnya bisa terangkat lewat video storytellingnya. Ya, konten yang lebih banyak dilihat ya menurut data Facebook ya selama Ramadan, ternyata yang paling banyak dilihat itu adalah satu, tentang family, tentang keluarga ya selama Ramadan. Yang berikutnya yang paling banyak engagementnya itu adalah tentang nih ya makanan, minuman, baik resep maupun informasi kuliner ya sebesar 16%. Tentang rumah tangga 10%, tentang tempat wisata dan berbelanja 6%. Engagementnya ternyata yang berpostingan tentang belanja malah kecil ya, karena audiensnya Facebook kan seneng jualan tapi nggak seneng dijualin, gitu ya. Jadi makanya engagementnya rendah nih tentang berbelanja, mungkin apa namanya yang konteksnya nawarin produk dan seterusnya, gitu ya. Justru nah ini teman-teman konten yang sifatnya konteksnya adalah keluarga, nah bisa teman-teman trial tuh berarti. Kenapa? Karena di tahun lalu pengguna Facebook selama Ramadan itu engagement yang paling tinggi adalah konten-konten yang relate-nya adalah dengan relate-nya tentang keluarga. Ya. Oke, nah yang berikutnya soal ini nih, ini yang terbaru, yang sudah dapat, yang sudah baca, ada data dari Hotsuite dan Gear Sosial ya, Februari 2022 nih, gitu ya, tentang kondisi internet digital di Indonesia. Ya ternyata pengguna internet di kita ya sudah ada berapa? 204 juta.
gitu ya. Tahun lalu 202, tahun ini 204 juta ya, naik 2 sampai 3 jutaan orang ya. Gitu ya. Ini yang Februari ya, yang terbaru Februari bulan lalu baru dirilis. Belum sebulan ya kalau nggak salah. Ya. Oke, social media trends ini meta audience, sekarang meta bahasanya ya, udah bukan Facebook lagi. Ya, teman-teman silakan menyasar donatur-donaturnya. Nah, itulah kenapa ternyata kalau teman-teman nyasar di sosial media, ketika kita bicara tentang ads, berarti target campaign donasinya jangan yang jutaan, jangan yang tinggi-tinggi. Ya, maksudnya apa namanya? Ajakan donasinya, CTA-nya jangan ke donasi-donasi yang tinggi-tinggi ya, karena mayoritas audiensnya sosial media, khususnya Facebook, Instagram ya, adalah orang-orang yang berada di usia 18 sampai 34 tahun. Ya, ini mungkin rank standar lah, middle lah ya. Usia yang 34 tahun ya kita bisa nyasar donasi yang di skala 100.000 bisa jadi gitu ya. Tapi kalau yang 18 sampai 24 tahun ya teman-teman tadi hanya dengan 10.000 ya, hanya dengan 25.000 teman-teman sudah bisa memberikan makan untuk para penghafal Quran misalkan ya. Kenapa tadi nominalnya kecil ya, karena range dari sisi usianya juga ini ya pengguna internet kita itu. WhatsApp, nah ini terkait dengan WhatsApp nih. Ini juga sekaligus nanti di akhir saya mau sosialisasikan, insya Allah di bulan ini kita ada workshop tentang WhatsApp marketing teman-teman ya. Jadi seperti apa nanti saya jelaskan ya. Nah tentang WhatsApp ini, kenapa saran saya di sini bisa jadi ada yang pakai WhatsApp Sniper gitu ya. Kalau rekomendasi subjektif saya ya teman-teman, sebisa mungkin tolong hindari penggunaan WhatsApp Sniper yang datanya diambil secara acak ya, secara random, yang tiba-tiba kita nggak pernah daftar ke lembaga itu gitu ya. Kita cuma mencantumkan nomor telepon kita misalkan di Google kah, entah itu di Facebook kah gitu kan. Kepentingan contohnya saya mencantumkan nomor telepon di mana, di Google atau di sosial media, itu semata-mata untuk kepentingan saya daftar di sosial media itu atau di email itu begitu ya. Bukan untuk dikonsumsi oleh oleh orang-orang pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan saya gitu ya. Sehingga ketika saya dapat WA dari nomor yang tidak dikenal, padahal saya tidak ada interaksi sebelumnya dengan orang tersebut, tidak ada interaksi dengan entitas tersebut, maka yang hadir adalah ketidaknyamanan. Ya, ketika hadir ketidaknyamanan, maka yang tercoreng adalah lembaganya, gitu kan. Bahkan saya nggak muncul ya di slide ini. Ada sampai screenshot dari di Twitter itu, tiba-tiba tadi nomornya tidak dikenal, langsung menawarkan belum apa-apa kenalan enggak, tiba-tiba langsung nawarin program, gitu ya. Itu juga satu selain dari mencoreng, bukan mencoreng ya, maksudnya membuat brand dari lembaga teman-teman jadi nggak bagus, begitu ya. Tapi juga soal aktivitas kebaikan kita, seolah-olah aktivitas kebaikan kita dianggap dengan melakukan berbagai cara, dianggap menghalalkan berbagai cara ya. Padahal kita sendiri ya, terutama kita sebagai muslim kan, yang terpenting itu adalah mengedepankan adab gitu ya. Maka ada istilah adab adab sebelum ilmu gitu ya. Jadi better nih teman-teman kalau misalkan teman-teman dapat data dari manapun itu begitu ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi tidak langsung jebret, langsung menawarkan program gitu ya. Kenalan baru, nomor baru, entah teman-teman sendiri nggak tahu nomornya dari mana, langsung dibelas ngenalin mempromokan programnya ya. Dan saya sangat menghindari, karena selain ini juga saya wanti-wanti ke teman-teman itu, kalau kita bicara fundraising, kita tidak semata-mata mencari target dana gitu ya, tapi kita nyari keberkahan ya. Berkah itu seperti apa ya, layaknya teman-teman sendiri kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba teman-teman nggak tahu itu nomornya dari tahu nomor telepon teman-teman dari mana, tiba-tiba langsung menawarkan, nyaman nggak ya. Mayoritas pasti menyatakan nggak nyaman, ini kok tahu nomor saya dari mana gitu ya. Nah bayangkan adalah kita ini adalah donatur yang mendapatkan WA secara tiba-tiba gitu ya. Tidak tiba-tiba langsung menawarkan program ya, kenalan dulu, mohon izin, sampaikan dapat nomor telepon dari mana gitu ya. Dapat nomor telepon dari mana, kenapa tadi mengedepankan adabnya dulu, kenalkan kenapa bisa dapat WA dari kita, itu penyebabnya apa sih
gitu ya. Kok saya dapat kontak dari orang ini gitu kan. Nah, itu bagus sampaikan juga di skripnya gitu kan. Agar apa? Agar teman-teman jadi secara aktivitas kelembagaannya juga tidak tidak mencoreng lembaganya dan tidak mengurangi izah dari aktivitas kebaikan kita gitu ya. Nah, itu better ya. Karena di sini WhatsApp paling besar. Jadi aktivitas blasting bisa jadi masih cukup kuat dalam hal aktivitas follow up ke donatur. Ya, tapi lagi-lagi jangan main kasar dalam tanda kutip ya. Oke, favorit sosial media platform ya WhatsApp masih ya, terutama donatur. Jangan mentang-mentang WhatsApp jebret kita nyari nomor sembarangan gitu ya. Tawarin program ya, pelan-pelan lah ya tadi ya. Jadi kalau saya tipe yang bukan main kasar ya, dapat nomor langsung saya blast, enggak ya. Saya prefer kenalan dulu. Makanya saya juga ajarin ke tim itu kenalan dulu, kedepankan adab ya, salam ya. Terus kenalin siapa, tahu nomornya, tahu nomor dari mana, kenapa dapat WhatsApp, alasannya apa, sampaikan gitu ya. Biar tadi kita orang jadi nggak heran dapat nomornya dari mana gitu ya. Ini time span ya, ini nanti teman-teman silakan pelajari saja lah. Oke. Ya, Facebook juga terus seperti. Nah, yang berikutnya adalah soal terus ngapain dong, gitu kan pertanyaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan insight-insight seperti ini kan gambarnya begitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke, sebentar. Oke, yang harus kita lakukan seperti apa sih? Ini teman-teman silakan download di WR Sosial, ada kok ya data terbaru gitu ya. Oh ya, ini juga TikTok nih. Ya, ini berita bulan Januari gitu ya. Di TikTok itu ternyata jumlah tag yang ramai dikunjungi itu nih, selama Ramadan, berkah Ramadan, outfit Lebaran, kuliner Ramadan, buka puasa, dan ini yang besarnya ya. 53% pengguna TikTok mengkonsumsi konten untuk melihat bagaimana orang lain merayakan Ramadan. Ya, dan 57% lainnya mencari inspirasi untuk persiapan bulan puasa. Nah, artinya kalau teman-teman saat ini sudah mulai penetrasi campaign Ramadan, maka bisa untuk bikin konten yang mengarah ke persiapan bulan puasa. Gitu ya. Konten yang paling diminati pada masa tersebut adalah konten seputar hiburan, ya. Again, TikTok hiburan, jangan terlalu serius kalau TikTok ya. Selebrasi, perayaan, tips hingga berbelanja, ya. Dilihatnya dari mana ya? Dari sini. Berkah Ramadan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini insight juga nih dari berita di CNN ini nih. 31% pengguna berbelanja kebutuhan puasa 2-3 pekan sebelum Ramadan dimulai loh. Ya. Berarti mulai dari sekarang nih. Ya. 24% diantaranya mulai berbelanja seminggu sebelumnya. Ya. Jadi ternyata mayoritas di TikTok khususnya ya, berbelanja kebutuhan puasa 2-3 pekan sebelum Ramadan dimulai. Nah, artinya kalau teman-teman mau mengangkat konten seputar belanja Ramadan, persiapan Ramadan, dia bisa mulai penetrasi dari sekarang tuh di TikTok ya, atau di Reels mungkin kalau di IG ya. Oke, ya, ini terkait dengan e-commerce ya. Nih, weekly online shopping activities ya selama 2021, hasil riset yang dikeluarkan Februari 2022. 60% ya masyarakat check out itu ya lewat kanal online gitu ya. Dan ada juga loh yang belanja kebutuhan pokok itu secara online ya. Masyarakat Indonesia ada yang tadi sebagai insight nih, istri saya juga ketika kan minyak lagi langka ya, ternyata di online banyak ya, pada akhirnya lebih baik kita mengeluarkan spend lebih sedikit gitu ya dibandingkan harus ngantri di di supermarket gitu ya. Jadi bisa kalau di supermarket kan juga kalau nggak salah di limit 1 ya, kayak kemarin minyak goreng itu gitu. Jadi makanya nggak heran nih 36% penduduk pengguna internet di Indonesia berbelanja kebutuhan pokok itu lewat online gitu ya. Entah itu GoShop, entah itu GoMart kalau di Gojek lah ya. Oke, number of people making digital payment, 160 juta, hampir 160 juta orang di Indonesia melakukan digital payment, gitu ya. Termasuk donatur kita nggak ya, 160 juta ini tuh, gitu ya. Terus apa lagi nih?
total nilai ya transaksi di selama tahun 2021 ya ternyata 54 berapa miliar ya rupiah. Nah, ini kan billion. 54 miliar rupiah benar ya? Atau 54 miliar dolar. Gitu ya. Berarti setara dengan berapa triliun? Berapa miliar tuh? Oke. Digital marketing ini value of digital advertising market ada 2,1 miliar ya nilai yang di spend annual spend of digital advertising ya. Data tahunan menunjukkan 2,1 miliar ya anggaran iklan digital yang sudah keluar di Indonesia. Ya, 2,1 miliar dolar loh ya. Kalau dikali 14.000 berarti berapa tuh? Berapa triliun transaksi ini uang semua ya yang sudah di-spend di kanal digital, termasuk teman-teman ngiklan. Ini udah masuk ke sini berarti dihitung di sini nih ya. Dolar sudah 15.000. Oh ya, dolar sudah 15.000 ya. 3 triliun rupiah. Nah, berarti 3 triliun ya. 3 triliun budget iklan yang keluar selama 2021 berarti nih. Gitu ya. Berarti budget teman-teman ngiklan ya yang 50.000, 100.000, sejuta, 2 juta, 5 juta sampai puluhan juta untuk iklan masuk sini berarti ya. Oke, banner ads di sini ini search ads ya, pakai Google Ads dan lain sebagainya, video ads 484 juta dolar ya, dan seterusnya. Ini class apa namanya? Class high rates itu apa ya? Saya belum main ini. Ya, jadi harapannya nih teman-teman juga sudah mulai memikirkan tentang spending untuk budget Ramadan seperti apa. Ya, kalau di workshop biasanya saya suka ngasih kalkulasinya ya. Gitu ya. Oke. Program project advertising dan seterusnya ini nanti teman-teman pelajari saja. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi saran saya adalah yang harus diutamakan apa? Teman-teman create momentum ya. Ini ada momentum Ramadan. Artinya momentumnya apa saja ya? Tadi yang disampaikan tuh dari data-data yang tadi disodorkan, apa sih yang harus dilakukan? Gitu ya. Salah satu ini lompatan itu kan momentum dengan kesiapan maka terjadi lompatan ya. Momentum tanpa ada kesiapan ya yang terjadi adalah ketinggalan. Ya, sekarang momentumnya sudah ada ya, tinggal kesiapan teman-teman nih ya. Kesiapan teman-teman dalam hal apa? Mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita bicara tentang NGO value chain itu kan yang pertama adalah soal program ya, sejauh mana teman-teman sudah mempersiapkan program untuk Ramadannya ya. Yang kedua adalah soal kontennya kan gitu ya, soal konten dari program yang ada, maka kemasan kontennya seperti apa nih ya kan, karena ya mau tidak mau konten is the king ya. Sebagus apapun program tanpa dikemas menjadi sebuah konten yang menarik juga pada akhirnya donatur enggak untuk donasi kan begitu ya. Jadi maka prefer teman-teman setelah kalau programnya sudah ada maka pikirkan langsung kontennya mau seperti apa nih ya, konten-kontennya. Konten-konten awareness bagaimana ya, tadi relatekan dengan konteks insight yang tadi tren yang sedang jalan tuh gitu kan. Orang-orang sedang nyari insight soal alokasi THR ya, teman-teman bikin konten tentang THR, relatekan dengan program yang teman-teman buat gitu ya. Nah, kesiapan ini banyak faktor gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa insight yang saya dapat nih. Menangkan audiens ya. 5 saya rangkumkan ya. Menangkan audiens di 5 detik pertama. Google merekomendasikan untuk membuat konten promosi yang tidak terlihat seperti iklan. Lagi-lagi ini ya. Jadi covered selling itu selalu baik di WhatsApp ya, di Blast maupun di di Ads, saran saya gitu ya. Jadi jangan terlalu terkesan. Ini pernah ada beberapa iklan yang terkesan dalam tanda kutip memelas ya, alih-alih mendapatkan donasi yang terjadi malah banyak komentar negatif gitu ya. Jadi better tadi teman-teman 5 detik pertama ya, kalau saran dari Google kan itu ya. Gunakan kembali cerita lama. Nah ini nih ya, satu ide yang diceritakan dalam 3 cara berbeda dapat mendorong meningkatkan niat membeli. Ini kalau misalkan konteksnya adalah konteks tapi kalau teman-teman perhatikan konten-konten yang bentuknya narasi, kan teman-teman sering lihat konten-konten di Kitabisa ya. Dan teman-teman juga perhatikan himpunan-himpunan yang besar itu rata-rata ada di yang dalam bentuk narasi cerita ya. Bahkan beberapa lembaga mitra itu yang dia yayasan baru nih ya, yayasan baru tapi dia proposal ke Kitabisa dibuat dalam bentuk narasi cerita, itu bisa dapat puluhan juta dari Kitabisa
gitu ya, atau dari lembaga lain. Kenapa? Karena mereka paham bahwa tren aktivitas di digital itu adalah bab storytelling nih. Jadi maka kita tidak bicara sekadar program mempromotkan nominal donasinya saja, tapi apa sih cerita di balik program yang teman-teman buat? Ya, buat materi iklan ini personalisasi untuk mendapatkan dampak yang lebih, gitu ya. Jadi termasuk yang tadi ya, cover selling untuk sisi WhatsApp ya. WhatsApp itu sebisa mungkin blast itu, apalagi hindari blast yang sampai baca selengkapnya atau read more, gitu ya. Dan isinya nggak sama sekali tidak hard sell semua tuh, gitu ya. Tidak menyebutkan nama pula, wah itu babak belur nantinya. Tidak menyebutkan nama, belum apa-apa udah hard sell, gitu kan. Langsung mencantumkan nominal donasi, langsung mencantumkan nomor rekening. Nah itu juga tantangan untuk teman-teman untuk mengemas kembali narasi-narasi atau skrip yang teman-teman buat untuk di WhatsApp, gitu ya. Oke, nah bagaimana untuk memulai, gitu ya. Nah teman-teman ini nih. Jadi kalau kita ingin utamakan kolaborasi ya. Ini jadi momentum kolaborasi. Ini saran saya juga nih. Jadi teman-teman untuk di Ramadan ini momentum dengan apa? Dengan ekosistem digital. Tadi siapa yang share? Funding di marketplace itu juga cukup bisa bisa membantu teman-teman tuh, gitu ya. Nah artinya apa? Kalau kita bicara tentang aktivasi strategi digital, aktivasi fundraising untuk di bulan Ramadan, salah satu yang harus kita kuatkan itu adalah di kolaborasi ini, ya. Teman-teman ada yang pernah baca buku yang sudah